Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Cry the Lord. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Mari bersama-sama berdiri. Kita tepuk tangan bersama-sama. Let's sing it. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Tepuk tangan atas kepala. Hey. Mari bersama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turun semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tepuk tangan bersama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bersama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Mari bersama. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Apa mereka church? Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is. Mari bersama-sama. Come and adore Him, hey, Come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Come and adore Him, come and adore Him, come and adore Him, for He is worthy. Tepuk tangan bersama-sama. Engkau Tuhan kami yang baik, Tuhan. Let's sing it. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, oh, oh. Merubah segalanya, kasih yang ku terima, tak
Mari bersama-sama tadahkan kedua tangan kita. Engkau peduli buat setiap kami ya Tuhan. Engkau ada buat setiap kami Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. You are here. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, God. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship. Angkat tangan kita bersama-sama. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, God. Waymaker, miracle work, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. You are here, touching every heart. I worship you, yes Jesus, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you Jesus, I worship you. You are here, turning life around. Amen. I worship you. I worship you.
working, even when I don't. You never stop working, you never stop. Amen. Even when I don't see it. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Engkau pembuat jalan terobosan buat kami ya Tuhan. Engkau pembuat mujizat buat setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang janjinya ya dan amin buat setiap kehidupan kami. Dan Engkau adalah terang yang tinggal di setiap hati kami Tuhan. Apapun yang jadi pergumulan dan tantangan kehidupan kita, apapun permasalahan yang kita hadapi dalam minggu-minggu ini, mari bersama-sama kita bawa ke hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita doakan kepada Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan pembuat terobosan buat setiap kehidupan kita. Dia adalah Tuhan pembuat mujizat buat setiap kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang janjinya ya dan amin buat setiap kehidupan kita. Dan Dia adalah terang yang tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Come on Alpha Omega Church, dengan menadakan kedua tangan kita lebih tinggi dari biasanya. Jangan tinggal diam, jangan kendor. Mari bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Dia mendengarkan setiap doa saudara. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ini doa kami. Kami berdoa. Kami berdoa. You are my maker, Lord. You are my maker. You are my maker. Hariaramo. Heriaraba shakararara. Horiaraba shakararabo. Hariarama shakararaba hariarano. 'Cause you are way maker, Lord. Kau pembuat terobosan, Tuhan. Tetaplah berdoa, jangan tinggal diam. Dia ada buat saudara. Oh, ini araba shakararabo hariarara. Oh Jesus, hariarama shakararaba hariara. Oh Lord, Jesus, 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 oh Jesus, you are the way maker, Lord. You are miracle worker. Haleluya Tuhan Yesus. Tidak ada alasan buat kami untuk tidak menyembah-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak untuk disembah ya Tuhan. Engkau layak untuk disembah ya Tuhan. Thank you Jesus. Hariaraba shakararaba. For He alone is worthy. For He alone is worthy. For
kedua tangan kita bersama. For He alone is worthy. For He alone is worthy. Cry the Lord, sembah, sembah dan puji Dia. Yes Lord, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia. Yes God, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, Sang Raja, sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat tangan kita sama-sama. Dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita pagi hari ini. Oh, we praise you God, we praise you God. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita semua diingatkan kita punya Tuhan yang Dia tidak pernah tinggal diam. Dia Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Walaupun kita nggak berasa, Dia tetap bekerja. Walaupun seolah-olah kita nggak melihat, kita nggak merasakan, Dia tetap bekerja. Dia lebih dari perasaan kita, Dia lebih dari apa yang kita bayangkan, Dia lebih dari apa yang kita kira. Dan Dia mengasihi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu pada pagi hari ini, bolehkah kita ambil waktu sejenak, kita angkat kedua tangan kita bersama sekali lagi di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kita ambil waktu untuk connect dengan Bapa kita yang di sorga. Di tempat saudara masing-masing dengan kata-kata dan bahasa kita masing-masing. Mulai kita ngobrol sama Tuhan. Kalau Anda nggak tahu apa yang harus Anda katakan, ucapkan Yesus aku perlu Engkau, Yesus aku perlu Engkau. Come on, seluruh ruangan ini yang di atas, yang di bawah, dimanapun saudara berada. Come on, open up your heart this morning. To Jesus. Kau kekuatan kami, Kau
hidupku hanya di dalam-Mu, Yesus. Oh, we need you, we need you, we need you, Jesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku aku. Katakan, ku percaya, ku amankan pengharapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku aku. Ku percaya,
kasih bahwa kami punya pengharapan yang pasti dalam hidup kami Tuhan, yaitu di dalam Yesus saja. Terima kasih bahwa hidup ini bukan sekedar ditentukan oleh apa yang kami lihat atau enggak. Terima kasih hidup ini bukan hanya ditentukan oleh apa yang kami rasakan atau enggak. Tapi hidup kami aman di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan yang selalu bekerja, Tuhan yang selalu bergerak. Bahkan Tuhan yang selalu memikirkan tentang kami, bahkan lebih dari kami memikirkan tentang Tuhan. Terima kasih buat cintamu yang sedemikian rupa buat kami. Terima kasih buat pribadi Tuhan yang sedemikian peduli akan kehidupan kami, bahkan saat seringkali kami melupakan Engkau Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini seluruh hidup kami, fokus kami, pandangan kami terarah kepada pribadi Yesus yang memegang dan memelihara hidup kami, yang di atas segala-galanya, yang layak untuk kami sembah dan tinggikan, yang layak untuk menerima yang terbaik dari setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kalau Engkau mau didekati oleh kami, bahkan Engkau berkenan untuk mendengar setiap doa, penyembahan dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah pagi hari ini Engkau terus bekerja dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam seluruh pribadi kami ya Tuhan. Membentuk kami terus untuk menjadi semakin serupa dengan Engkau. Lanjutkan perkara-Mu yang luar biasa bagi hari ini. Lakukan hal-hal yang hanya Tuhan bisa lakukan. Kami siap untuk dijamah oleh Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, semuanya sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. Boleh sama-sama teriakan, wuhuu. Kalau lebih keras lagi, sama-sama teriakan, wuhuu. Oke, sebelum kita duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, boleh kasih tos kepada orang di depan, belakang kita, kiri, kanan, serang-serang, kasih senyum buat mereka. Let's say hi. Mantap, mantap sekali. Kalau sudah silakan duduk kembali dan kita akan saksikan tayangan video yang berikut ini. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm too. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan buat Anda nih yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Dan berikut ini ada beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama, yaitu dalam rangka menyambut Natal, tiap komsel di Alpha Omega Church diajak untuk mengadakan komsel party di tiap komsel masing-masing. Jadi mari kita pilih salah satu hari di bulan Desember, waktu, tanggal, tempat, dan bentuk acara bisa Anda rencanakan bersama komsel Anda masing-masing. Pokoknya yang paling seru, yang paling fun, dan merekatkan kebersamaan kita. Mau formal ataupun casual, makan di restoran ataupun di rumah, apapun bentuknya dan dress code-nya, terserah persetujuan komsel masing-masing. So let's get creative. Jangan lupa juga foto yang banyak dan share di sosial media Anda. Dan jangan lupa juga tag Alpha Omega Church di lokasi kita masing-masing. Dan hari Natal kurang afdol kalau kita semua nggak gereja, bener nggak? So let's come and join our Christmas service di tanggal 24 Desember untuk EOC Darmo Permai pukul 8 pagi, 10 pagi, dan jam 1 siang. Dan khususnya di tanggal 25 Desember, EOC Darmo Permai Utara di jam 10, jam 1 siang, dan jam 4 sore. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Hey Alpha Omega Church, kita sudah tiba di penghujung tahun 2023. Ada banyak sekali cerita, kejadian, pengalaman sepanjang tahun ini. Ada banyak sekali wajah-wajah yang baru, kawan-kawan yang baru, orang-orang yang menjadi keluarga di tengah-tengah kita Alpha Omega Church, dan kita merayakan hal ini. Sehingga cara lain apa sih yang lebih baik dalam mengakhiri sebuah tahun dengan semakin committed to Jesus? Nah, di akhir tahun ini kita ingin bersama-sama mengadakan baptisan air bersama-sama. Jadi kalau Anda selama ini mungkin belum pernah dibaptis, hey, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita bisa terlibat bersama-sama. Kalau misalnya Anda bertanya, kenapa sih kok baptisan air? Apakah itu harus? Apakah itu masih relevan?
Tercatat di Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat, baptisan air itu adalah sebuah deklarasi publik atau a public declaration bahwa seseorang itu hidup di dalam Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia sedang mendeklarasikan supaya orang lain juga melakukan hal yang sama. Sama seperti kita tuh posting di sosial media bersama dengan pasangan, keluarga, posting tentang anak kita atau dengan bestie kita atau dengan saudara, kawan dekat, kita declaring bahwa kita bangga loh bersama dengan mereka. Prinsip yang mirip, saking yang ini lebih serius dan fundamental, bahwa kita bangga punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan orang lain juga harus mempercayainya. Nah, sehingga kadang-kadang ada momen di mana itu di syuting atau di foto because it is a public declaration. Nah, sehingga kita akan adakan bersama-sama di tahun ini di hari Senin 25 Desember pas di hari Natal, karena hadiah terbaik apalagi yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri selain daripada komitmen to say yes to Jesus, dan hadiah yang lebih baik lagi apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain daripada seluruh kehidupan kita. So let's celebrate Christmas strong this year dengan cara kita mengambil komitmen dalam baptisan air. Anda bisa ngobrol dengan PKS Anda masing-masing, atau Anda bisa ngobrol dengan salah satu usher atau kontak ke Connect Center kita untuk supaya kita bisa memfasilitasi Anda bersama-sama di tahun ini. 25 Desember, jangan lupa, and let's do this together. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Kita coba sekali lagi, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, mantap sekali memang antusiasmenya. Seperti yang udah Anda dengar, ada beberapa jadwal yang kita perlu take note di depan kita. Jangan lupa 24 dan 25 Desember kita kumpul sama-sama di tempat ini. Dan buat Anda yang belum dibaptis, ini kesempatan emas buat Anda. 25 Desember celebrating Christmas dan komitmen kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi satu minggu yang kemarin adalah satu minggu yang padat dan eventful. Tapi kita sangat-sangat bersyukur Tuhan itu bekerja dengan luar biasa, dan sekali lagi dia kayak memecahkan ekspektasi dan bayangan kita. Di 2 hari tanggal 6 dan tanggal 7 Desember kita Alpha Omega Church merayakan Natal. Tanggal 6-nya di Jakarta, tanggal 7-nya di sini di Surabaya. Dan 2 hari yang begitu powerful karena yang terjadi jauh melebihi apa yang kita bayangkan, karena Tuhan selalu gitu. Yang terjadi di Jakarta adalah kita tuh aiming untuk kira-kira pokoknya ya kalau bisa kita ajak sebanyak mungkin kawan. Ternyata yang terjadi hallnya sampai nggak cukup, sampai banyak orang yang harus juga duduk di lobi. Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman yang pelayanan beberapa harus berdiri juga gitu karena mengutamakan orang-orang yang lain. Dan kemudian hal yang sama di tanggal 7 juga, kalau Anda pas sempat datang juga kemarin, this whole place was full, lobbynya juga dipenuhkan, beberapa teman-teman yang pelayanan malah duduk di bawah juga untuk supaya orang lain bisa duduk. Dan ini semua karena support yang luar biasa dari berbagai banyak pihak. Nah, supaya saya nggak cuma ngomong aja Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita bisa saksikan apa yang barusan terjadi. Kita akan lihat recapnya bersama-sama. Tim Multimedia, can you please help us? Jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and pressing in Jingle Bell Square in the frosty air.
Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian buat apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Jadi kemarin tuh kayak agak sedikit tester gitu lah ya buat kita ya. Kalau supaya kita tuh bisa membayangkan keadaannya tuh seperti apa kalau dalam beberapa bulan. Beberapa bulan lagi. Tuhan itu kayak bikin kita kayak gitu setiap minggu gitu loh. Ya gak sih Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang yakin katakan yes, yang kencang asik gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kayak itu sedikit tester gitu. Makanya jangan lupa buat Anda yang kemarin ajak-ajak teman supaya kita bisa makin kayak gitu tiap minggu ya kan. Buat Anda yang kemarin ajak-ajak teman, yuk kita ajak mereka lagi, remind mereka lagi di minggu-minggu yang akan datang supaya juga bisa kita datang bersama-sama, kita juga merasakan apa yang Tuhan kerjakan. Nah, bukan hanya itu, cuman waktu kita semua lagi mengurusi Christmas celebration di Palangkaraya, proses pembangunan juga terus berjalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sambil fotonya boleh dikeluarkan biar Anda bisa mengikuti. Tampaknya ya agak lebih berbentuk ya Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang seperti itu. Area dalamnya juga sudah makin dikerjakan, diusahakan, dikejarkan supaya mereka juga bisa punya fasilitas yang baik untuk merayakan Natal di tahun ini. So terima kasih buat support Anda, buat pelayanan saudara dalam berbagai area. Anda yang berkorban tenaga, waktu, pikiran, komitmen, dan juga termasuk Anda mengorbankan keuangan saudara, Anda memberi secara finansial. Di Alpha Omega Church ini kita berusaha untuk memaksimalkan semuanya untuk kita bisa menjembatani seperti yang Anda lihat tadi. Begitu banyak orang untuk mereka bisa ngalamin Tuhan. Nah di pagi hari ini kita diberikan kesempatan atau bahkan kalau boleh saya katakan kehormatan yang sama. Kalau Anda mau terlibat dalam pemberian saudara yang Anda udah lihat akan dimaksimalkan dengan begitu rupa untuk kita melakukan yang terbaik untuk menjembatani orang ngalamin Tuhan. Nah kalau saya mau ingatkan gak dipaksa ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kita hanya ingin memastikan bahwa kami menyediakan kesempatannya kalau Anda mau terlibat di dalamnya. Nah ada beberapa cara Anda bisa menyampaikan persembahan saudara. Kalau Anda mau memberi secara cash atau tunai, ada amplop yang sudah tersedia di tempat duduk masing-masing. Anda bisa masukkan uang Anda ke dalamnya, nanti Asher akan bantu kumpulkan. Atau Anda bisa juga scan QR code yang ada di amplop atau juga nanti akan tertera di layar ini. Atau Anda juga bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di amplop atau juga yang nanti akan muncul di layar ini. Oke, kita siapkan persembahan kita, kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Setelah itu Asher akan membantu mengumpulkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan saat Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, Tuhan itu mengajak Alpha Omega Church untuk juga terlibat di dalamnya, berpartner bersama dengan Tuhan. What an honor. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh terlibat dalam apa yang Tuhan lakukan baik di dalam gereja ini maupun melalui gereja ini. Dan terima kasih kalau Tuhan terus mengingatkan kami bahwa Tuhan belum selesai dengan kami. Sehingga hari ini Tuhan kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar supaya kami makin diberkati atau kami dapat sesuatu kembali. Tapi kami memberikannya sebagai wujud rasa syukur kami. Dan sebagai wujud bahwa kami mempercayai Tuhan yang sudah jauh terlebih dahulu melakukan yang terbaik untuk setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ushers, please go ahead. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, habis ini kita segera memasuki yang namanya musim liburan. Senang sekali. Yang belum libur tahan dulu, sama saya juga liburnya masih lama Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi cobalah kita tuh berandai-andai ya, kira-kira tuh kayak habis gini ya kan mau liburan. Orang tuh biasanya kalau liburan dari obrolan-obrolan ya Saudara, ada kayak comes down ke biasanya tuh in general. Dua preference orang. Ada yang lebih suka alam ya kan dengan segala ketenangan dan chill dan relaxnya. Ada orang yang lebih suka kota karena ada lebih banyak kegiatan dan lain sebagainya. Saya mau nanya dulu dong sama saudara, berapa dari Anda yang lebih suka alam? Boleh angkat tangannya? Oke, ada beberapa. Berapa dari Anda yang lebih suka kota? Boleh angkat tangannya? Yang lain saudara? Tidak perlu liburan?
Oh luar biasa. Kayak sudah bersyukur hidup ini gak perlu liburan ya Bapak. Mantap sekali. Wah luar biasa. Oh saya tahu saudara. Sebagian dari Anda yang lain tidak perlu kota, tidak perlu alam. Anda hanya kepingin tidur. Oh karena lelah hidup ini ya, lelah hidupnya kayaknya ya. Nah tahu tadi saya sempat lihat saudara. Siapa yang suka alam? Angkat tangan. Siapa yang suka kota? Angkat tangan. Dan beberapa kali saya temukan yang suka alam dan yang suka kota ini kemudian menikah mereka. Kemudian terjadilah ini ya kan tension dalam rumah tangga. Karena apa saudara? Sama seperti saya juga. Suami saya suka alam, saya suka kota. Jadi ya sudahlah. Anyways Bapak Ibu saudara sekalian, kita coba ini membayangkan kalau seandainya kita tuh pergi berlibur. Ya kan kita tuh kan ngelihat macam-macam gitu. Atau misalnya kita lihat pemandangan atau kita lihat kota, kita lihat bangunan, apalagi ini barusan banget kemarin banget persis kemarin ada salah satu kawan kita nih, mereka lagi di Disneyland gitu. Terus saya ngeliat kan di Instastory, aduh senang sekali ya, apalagi kan the happiest place on earth ya kan, senang sekali ada di situ, wow bagus, kagum banget liatnya. Tapi pernah mikir nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, kayak yang ngedesain tuh dulu kayak apa ya gitu. Jarang kan kita sudah mikir ya kayak desainnya tuh dulu gimana ya. Konsep desainnya tuh kayak apa ya. Dan terus proses mendesain dan perancangannya nih seperti apa ya gitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata sebenarnya dalam kehidupan kita ini mendesain dan didesain itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Contoh paling gampang, kalau misalnya orang tuh mau membangun rumah gitu saudara. Berarti kan harus didesain semuanya ya kan, inginnya seperti apa, konsepnya seperti apa, apakah Japandi ya kan, apa sih Japanese Scandinavian gitu kan, bagus kan. Nah jadi konsepnya tuh pengen seperti apa, looknya pengen seperti apa, kan gak bisa hanya sekedar ya pokoknya aku mau yang bagus yang nyaman. Tapi kan macam-macam bagus dan nyaman tergantung selera. Nah bukan hanya itu tapi harus kemudian digambar. Waktu digambar oh pengennya seperti ini berarti bahannya harus apa supaya kuat menahan dan seterusnya. Jadi ini proses yang sangat penting sekali. Setelah dia didesain, dia digambar barulah ini kemudian bisa dikerjakan gitu saudara. Nah sehingga desain itu proses yang penting. Atau juga gini, orang yang mau pengen sehat gitu saudara. Ya kan kalau orang ulang tahun kan gini, panjang umur sehat-sehat. Karena apalah guna kita panjang umur kalau kita tidak sehat. Ya apa ya saudara? Ya kan umur panjang tapi gak sehat juga tersiksa gitu rasanya kehidupan ini. Oma ini mantap sekali, fantastis dia. Oke, misalnya saudara ya kan kita mikir, aku kepengen seperti Oma itu. Ya kan usia 100 tahun masih cheerful, masih ceria, sehat, menikmati. Nah gak mungkin kan saudara tiba-tiba kayak, udah usia 98, ya udah deh coba hidup sehat. Mohon maaf agak telat nih ya kan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau kita tuh sudah membayangkan aku pengen hidup untuk sampai 100 tahun ya kan, aku kepengen sehat, aku bisa menikmati kehidupanku, berarti dari sejak muda ya kan saudara, mulailah kita desain, ditata pola makannya seperti apa, ditata olahraganya bagaimana, ya kan ditata istilahnya itu aktivitas kita dan lain sebagainya. Beberapa hari yang lalu saya sempat lihat nih di Instagram ada video, ada seorang ya kayak usianya mungkin kayak pokoknya agak tengah-tengah mungkin seusianya Pastor Lukas gitulah. Dia tuh lagi latihan sudah kayak dia angkat beban gini jongkok terus dia gini. Dia lagi angkat lagi beban gini terus dia jongkok dia berdiri. Beberapa kali itu dia lakukan. Setelah itu dia latihan lagi sudah. Habis dia gini dia sambil naik-naikkan gini tetap dibawa bebannya gitu. Terus kemudian ada beberapa lagi exercise yang dia lakukan. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian itu semua persiapan karena apa? Beberapa minggu setelahnya cucunya datang. Dia latihan supaya apa? Dia bisa sambut cucunya, dari jongkok dia angkat gendong cucunya. Kemudian setelah ini diangkat lagi cucunya ke atas supaya cucunya itu bisa taruh hiasan Natal di pohon Natal bagian yang tinggi. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hal dalam kehidupan kita bahkan termasuk kesehatan dan fisik kita itu perlu didesain dan direncanakan. Atau juga gini, contoh yang berikutnya, orang selalu bilang golden age untuk seorang anak itu ada di usia 0 sampai 16 tahun.
Ya kan, di momen-momen itu kalau kita tuh tidak menanam apa-apa dalam anak-anak kita, maka mereka antara tidak akan jadi apa-apa atau akan ada kayak mereka jadi badai dan bumerang buat hidup kita. Nah, sehingga ada banyak sekali orang tua, mama-mama dan papa-papa yang akhirnya berusaha mendesain dan mengatur kehidupannya. Ngatur waktu, ya kan, ngatur kemudian pola hidup nih kayak gimana nih lifestyle kita. Apakah dua-duanya bekerja? Apakah salah satu harus melepaskan pekerjaan supaya ada anak di rumah? Tergantung preference keluarga masing-masing. Tapi dicoba dicari, ada yang research sekolah tuh sampai gurunya yang diwawancara. Mantap sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kan? Demi anak. Karena apa? Karena punya desain dan bayangan di dalam pikirannya untuk aku tuh kepengen anakku bisa gitu. Atau Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang yang pengen pernikahan yang baik dan sehat. Ada salah satu pasangan kebetulan yang laki-laki itu background keluarganya itu dari keluarga yang broken home. Nah, jadi dari situ dia tahu, aku gak kepengen ini terjadi. Aku kepengen ini yang bisa terjadi dan lain sebagainya. Dari situ diobrolkan, mereka kemudian membuat desain dan perencanaan apa nih yang akan kita lakukan ke depan. Nah, sehingga saudara, desain itu sangat-sangat penting dan ternyata Tuhan kita itu adalah the master of design. Tuhan kita itu master dari segala desain dan dari segala gambaran desain. Dari sejak awal di Alkitab dicatat nih di Kejadian, Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ya kan? Dan luar biasanya Tuhan, dia itu kan apapun yang dia ucapkan itu terjadi. Nah, Tuhan itu tapi sudah bukan hanya sekedar pokoknya ceplok. Ya udah gitu. Walaupun ya saya rasa kalau dia mau melakukan itu ya bisa aja sih ya gitu. Karena kan dia kayak begitu luar biasa. Tapi dia punya konsep, he had a grand design in mind. Dan itu yang dia tata untuk kita semua. Dia nata gimana ini semua planet muter sih semua. Udah muter sendiri, muter-muter gini lagi. Tapi mereka tidak saling bertabrakan dan tidak menghancurkan hidup saudara dan saya. Dan setelah dia menciptakan semua yang segede-gede itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia jadi mendesain hal-hal yang begitu meticulous, sangat detail terkecil, yaitu apa? Diri saudara dan saya. Sampai pemazmur tuh bilang, kamu tuh menenun aku Tuhan di dalam rahim dan kandungan ibuku. Anda bisa bayangkan dari satu sel yang kecil kemudian berkembang, bertumbuh. Jadi bayi, setelah itu bertumbuh dan berkembang jadi manusia. Sampai pemazmur tuh bilang, aku tahu kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang desain dan gambaran ini semua, Tuhan yang mendesain ini dia juga tahu kebutuhan hidup kita. Makanya dia juga mendesain kedatangan seorang juru selamat ke dunia ini untuk menolong Anda dan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan ngelihat satu ayat bayangkan. Ya kan, sepanjang ini kita akan ngelihat hanya satu ayat, bukan karena kita semakin tidak rohani dan tidak alkitabiah, bukan ya. Cuman dari satu ayat ini tuh kita bisa melihat dan menggali banyak sekali hal. Kita lihat sama-sama di Lukas 2 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, kita ucapkan sama-sama ya ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bicara soal gambar desainnya Tuhan. Tentang datangnya juru selamat manusia yang mengampuni dosa kita, sekaligus tentang tempatnya di mana, caranya seperti apa dan semua yang ada di sekitarnya. Karena gini saudara, kalau kita amati, seperti yang minggu lalu kan kita bahas bahwa sebelum Yesus tuh lahir benar-benar kayak procot physically, kelahirannya tuh sudah dinubuatkan oleh beberapa orang bahkan ratusan tahun sebelumnya. Nah, salah satu orang yang menubuatkan, yang pokoknya dikasih spoiler lah sama Tuhan, namanya tuh Mika. Dan dia mencatat di Mika 4 ayat yang ke-8, dia menulis bahwa di tempat kawanan domba akan datang juru selamat. Nah, digenapi di Lukas 2 ayat yang ke-7,
bahwa Yesus itu lahir di palungan di kandang domba, saudara. Nah kemudian Mika ini orang yang sama, dia meneruskan catatannya di Mika 5 ayat 1. Dia bilang dari Bethlehem akan bangkit seseorang tuh yang memerintah atas Israel dan membebaskan mereka. Nah sehingga di Lukas 2 ayat 7 digenapi bahwa kelahiran Yesus itu ada di palungan di kandang domba di kota yang namanya Bethlehem. Kemudian setelah Yesus itu lahir, kemudian kan malaikat tuh kasih tahu ke gembala-gembala yang ada di padang, kan dikasih tahu hari ini lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan kamu akan melihat tandanya ada seorang bayi dibungkus dengan lampin ditaruh di palungan di situ. Nah itulah yang terjadi di Lukas 2 ayat 7 ini. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu punya gambaran desain untuk setiap area kehidupan kita, pribadi demi pribadi demi pribadi demi pribadi, termasuk datangnya juru selamat dunia. Nah hari ini pertanyaannya gini, kenapa sih kok Yesus tuh harus lahir di palungan di kandang lagi? Apa mungkin orang tuanya kurang planning kali ya saudara? Kan karena couple-couple tuh begitu tahu bahwa hamil tuh kan kayak nanya, oh kita kayak berarti pakai dokter mana, kita cari paket rumah sakit tuh yang mana gitu, yang terbaik, yang paling sesuai. Tapi ini kenapa gitu kok di kandang domba, di palungan lagi? Nah kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu adalah mengajarkan kerendahan hati. Kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Mengajarkan kerendahan hati. Banyak orang sudah beranggapan bahwa si Maria sama Yusuf ini lahirannya di kandang domba karena kayaknya budget gak cukup gitu. Saudara. Mereka kurang planning atau dari keluarga yang tidak mampu. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, fakta sejarah menceritakan bahwa di dekat-dekat kelahirannya Yesus itu tiba-tiba pemerintah negara itu bilang, hey kita mau bikin sensus nih, jadi semua dari kamu harus kembali ke negara asal atau ke daerah asalnya untuk supaya kamu tuh bisa dihitung dan bisa dicatat. Nah disitulah Bapak Ibu Saudara sekalian, si Maria di usia kehamilan saya gak tahu 38 weeks, 39 weeks. Dia harus naik keledai, bayangkan, aduh saya gak tahu itu boyoknya apa kabar. Ya kan, tulang pelvisnya apa lagi. Jadi dia naik keledai ya kan, melakukan perjalanan all the way ke Bethlehem. Nah sampai di sana Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka karena tidak ada tempat penginapan yang sisa, semuanya sudah full book. Akhirnya mereka harus lahiran di kandang domba itu. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, proses lahir di kandang dan di palungan pun itu adalah bagian dari gambaran desain Tuhan. Curiga saya nih, Bapak Ibu Saudara sekalian, curiga saya nih, sensusnya itu pun kelihatannya ini pemerintah ngadi-ngadi sekali. Tapi sudah sensusnya itu pun curiga saya, itu juga adalah plan dari, ini bagian dari grand desainnya Tuhan. Karena apa? Juru selamatnya harus lahir di Bethlehem. Si Maria sama Yusuf lagi tidak tinggal di Bethlehem, yuk balik. Supaya nubuatnya bisa terjadi dan digenapi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa seharusnya nih, dia ini kan yang punya segala-galanya. Apalagi dibilang kan katanya, oh raja di atas segala raja gitu, ini anak raja loh gitu. Kan lahir tuh harusnya minim lah, setidak-tidaknya boxnya itu emas semua gitu loh. Nah tapi saudara, waktu lahir apa? Kandang domba, ditaruhnya, saya cuma membayangkan ya, ditaruhnya tuh di atas jerami. Kayak baru punya anak satu kan saudara, terus membayangkan kan betapa higienisnya jerami. Terus kalau itu sudah ada iler-iler domba, kambing dan lain sebagainya, apa kabar bayinya kan saudara? Kayak higienis sekali ini. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, menunjukkan bahwa Tuhan yang sedemikian besar dan agung dan mulia itu mengecilkan dirinya literally. Jadi bayi nih ya kan 3,1 kali 51 cm. Dia mengecilkan dirinya, merendahkan dirinya begitu rupa untuk menjadi contoh buat saudara dan saya. Dan Paulus bilang bahwa gini, dia itu dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia gak kayak, ini gak ada rumah sakit lain nih yang lebih bagus nih gitu. Tapi dia oke, palungan.
Dan dia bilang justru mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, bahkan mengambil rupa seorang hamba sama seperti manusia. Yang saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ada dari kita yang waktu kita ngeplan mau melahirkan anak kita, yuk kita pilih kandang yang mana. Kan kita mikirnya plan rumah sakit yang mana ya? Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, dia merendahkan dirinya bahkan jauh lebih rendah dari apa yang Anda dan saya akan pernah bayangkan. Nah oke, aplikasinya apa sih buat kehidupan kita hari ini? Apa hubungannya buat kita hari ini? Ini hubungannya Saudara, dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan saya, buat kita semua, buat saya termasuk. Gimana ya kondisi sikap dan hati kita hari ini? Apa kabar ya? Kerendahan hati kita saat ini. Seperti apa sikap hati kita saat ini? Karena beberapa orang menganggap rendah hati itu seolah-olah bego. Saudara. Rendah hati itu kelihatannya lemah. Rendah hati itu kelihatannya kalah. Oh kamu kayak gitu, jangan mau. Kamu harus bisa lebih lagi. Wah. Padahal Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan ini. Hanya orang yang kuat yang bisa rendah hati. Hanya orang yang kuat yang bisa rendah hati. Hanya orang yang kuat yang bisa untuk merasa nggak perlu nutup-nutupin diri. Nggak perlu pakai topeng. Nggak perlu berpura-pura. Ya aku ya adanya ya begini. Hanya orang yang kuat yang tidak perlu bersembunyi di balik kesombongan, ego dan lain sebagainya. Hanya orang yang kuat yang bisa rendah hati. Kadang kita mikir, loh tapi aku tuh diperlakukan gak adil loh. Aku tuh dijahati loh sama orang loh. Aku nih korban, Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa gak kita tetap punya hati yang begitu humble? Dan hati yang luas menghadapi itu semua. Karena Tuhan janji loh. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Loh kita semua mau tuh ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mau kaya, haleluya. Mau terhormat, haleluya. Mau punya, haleluya. Sebelumnya dulu Saudara. Ini apa? Rendah hati dan takut akan Tuhan. Lu kadang kita mikir, terus aku kapan? Kapan momenku? Kapan waktuku? Masa kayak gini terus? Masa aku terus yang berkorban? Masa aku terus yang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan yang berperang dan bertindak buat kita, maka kita akan dibuat kagum olehnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekali lagi, Yesus tuh lahir di kandang, di palungan, campur iler domba dan kambing dan gak tahu binatang apa lagi saudara yang ada di situ. Untuk menunjukkan dan mencontohkan kepada kita kerendahan hati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian senang banget bahwa contohnya tuh bukan hanya kayak jauh banget gitu Yesus ya. Di antara kita nih saudara, kayak ada banyak sekali orang yang mungkin jarang disebutkan, yang mungkin Anda sendiri gak membayangkan, Anda sendiri gak ngelihat. Tapi mereka tuh mempraktekkan loh contoh-contoh Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di 2 hari kemarin perayaan Natal. Kayak kita tuh ngeliat, orang-orang nih berkorban luar biasa banget. Dan saudara waktu kita tuh ngeliat di Jakarta kursi udah diatur gitu ya. Terus waktu di Surabaya udah selesai gitu, kita lagi mau antar tamu pulang. Payung-payung tuh berjejer. Ini mengingatkan kita semua ke tangan-tangan orang yang megangin payung-payung waktu itu. Yang gini saudara, mayungin orang lain dirinya basah supaya orang lain tuh gak basah. Basah kuyup Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan tuh sampai ada 2 orang yang bilang kayak, ini bajuku basah semua, ini aku mesti kayak apa, gak ikuti ibadah masa kayak gini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang rela berbasah-basahan kayak gini untuk supaya orang lain tuh bisa dijembatani untuk beribadah dengan nyaman seperti Anda dan saya hari ini. Daripada saya cuma ngecap, saudara, kita lihat sama-sama ya, ini loh yang mereka lakukan.
So, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka tuh bukan hanya berdiri di situ, soalnya nggak tahu mau berdiri di mana lagi, terus kayak iya iseng sambil handphonean. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini orang-orang mereka ini adalah salah satu dari sekian banyak. Mereka ini tim registrasi. Kenapa saya tahu? Karena kebetulan tim registrasi ada di bawah saya. Jadi saudara, mereka tuh bagi tugas. Oh kamu yang gini, kamu yang gitu, kamu yang ini, kamu yang itu. Terus kenapa sih Anda tuh minggu-minggu lalu ya kan? Ayo jangan lupa ya daftar ya, jangan lupa ya registrasi ya, jangan lupa ya register. Kemudian ada orang-orang yang kemudian waktu Anda datang di scan supaya Anda bisa ayo cepat. Dan waktu itu salah satu job desk-nya mereka, oke ya sudah gak apa-apa, aku yang megangin payung. Kasaran ngomong nih saudara, ini kalau mau ngomong kasar jadi ojek payung. Tapi buat mereka itu bukan sesuatu yang rendah. Karena buat mereka it's an honor to serve God. Tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Dan saya bukan ngecap saudara karena saya ada di dalam grupnya. Waktu kita thank you ya, kamu udah gini ya, thank you loh. Semoga kamu gak kapok ya, thank you ya. Mereka bilang iya gak apa-apa, looking forward untuk next time. Terus ada yang bilang gini, sudah gak apa-apa pokoknya malam ini kita minum kuah bakso sama tolong angin jangan lupa. Bapak Ibu saudara sekalian, because it is an honor. Dan di seluruh AOC kita mengingatkan terus minggu demi minggu kita bisa kayak gini Bapak Ibu saudara sekalian. Itu karena ada orang-orang yang mungkin kita gak lihat. Kita juga gak tahu mereka ngapain. Tapi sudah mereka mengorbankan banyak hal. Untuk supaya Anda dan saya bisa beribadah dengan segini nyaman. So this Christmas season, di musim Natal ini, saya berdoa ini bukan hanya pokoknya Natalan mana, sibuk ya, tuker kado, makan-makan, melem mulu setiap hari. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian biar di musim Natal ini sekali lagi jadi cermin buat kita. Kondisi hati apa kabar ya? Kerendahan hati apa kabar ya? Kalau Yesus kayak gitu, kita kayak apa ya? Yuk kita makin mau dibentuk seperti Yesus yang adalah Tuhan. Tapi mencontohkan the ultimate kerendahan hati buat kita semua. Yang kedua Bapak Ibu saudara sekalian. Apa sih Yesus tuh segitunya banget ya. Yang kedua itu adalah gini. Memperlihatkan kepedulian Tuhan. Kita ucapkan dulu sama-sama 1, 2, 3. Memperlihatkan kepedulian Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian ternyata tertolak saat cari tempat penginapan itu adalah bagian dari desain. What? Ternyata saudara, tertolak dari sejak di dalam kandungan, Yesus nih, itu adalah bagian dari gambar desain. Mohon maaf Tuhan, revisi ini tolong gambar desainnya. Ya kan saudara, desainnya tolong direvisi nih Tuhan. Karena yang ini kurang baik, ini gak cocok ini. Kayak gak ada desainnya lebih bagus, tolong. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kondisi kelahiran Yesus, kondisi betapa kayaknya scandalous banget ya. Kayak Maria kayak hamil di luar nikah. Terus si Yusuf juga kan bukan anak gue nih, mohon maaf ya kan. Kayak tapi kan gue baik nih ya. Jadi kita putus diam-diam aja lah supaya dia gak malu dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu saudara sekalian bagian dari the whole design. Supaya apa? Supaya bisa menunjukkan bahwa Yesus itu peduli. Dan Yesus itu peduli kepada orang yang paling ditolak sekalipun. Dia peduli kepada orang yang seolah-olah paling rendah sekalipun. Dia peduli kepada orang-orang dengan cerita yang tergelap. Dia peduli. Nah saudara, apalagi gini, waktu itu konteks atau anggapan atau pemikiran konsep bahwa Tuhan itu peduli itu sesuatu yang sangat asing buat orang di zaman itu. Karena mereka, Tuhan peduli? Enggak. Tuhan itu identik dengan harus ditakuti, mulia, kudus. Kalau kamu salah sambar geledak dari langit mati di tempat. Tuhan identik dengan begitu saudara. Tapi datangnya Yesus. Dia menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli. Dan di sepanjang kehidupannya di dunia ini, dia mingle-nya sama siapa saudara? Pelacur, pemungut cukai, sampai disebut nih loh sahabat pemungut cukai dan orang berdosa nih Yesus nih. Dia ngapain? Menyentuh orang kusta saudara. Itu Yesus.
Dan hari ini dia kepengen Anda dan saya tahu bahwa dia peduli. Dia peduli dengan hidup saudara. Dia peduli dengan struggle saudara. Dia peduli dengan keterbatasan kita. Dia justru pengen dekat dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bahkan gini, dia lebih pengen dekat sama kita daripada kita pengen dekat sama Tuhan. Jujur aja lah, iyalah. Dia lebih pengen dekat sama kita daripada kita pengen dekat sama dia. Makanya saking pedulinya dia datang ke dunia ini, dia menjadi sama seperti kita. Mengalami apa yang kita alami, going through whatever that we go through. Supaya dia bisa selamatkan kita, dia bisa tebus kita. Kemudian dia bisa berikan kita kemuliaan yang begitu rupa. Malah sampai kita tuh disebut anak-anaknya. Siapa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dan konsep Tuhan peduli ini mungkin kelihatannya sepele ya. Tuhan peduli ya whatever. Kayak ya Tuhan peduli ya tahu lah. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian hati-hati loh. Di hari-hari ini iblis tuh berusaha untuk mengecoh kita dengan hal yang mungkin sekecil ini. Kayaknya Tuhan tuh gak peduli deh sama kamu yo. Selama-lama kita mikir kan gitu, kayaknya Tuhan enggak deh, kayaknya Tuhan enggak mau. Lama-lama kita makin kehilangan iman, lama-lama kita enggak percaya sama Tuhan, kita marah sama Tuhan. Kayak seringkali pemikirannya kayak gini, hal kayak gitu lu berdoa ngapain sih? Gak usah ngerepotin Tuhan. Gak usah ngerepotin Tuhan. Atau hal kayak gitu aja loh, ngapain sih harusan, atau gini. Ya Tuhan sih baik kok, Tuhan baik. Tapi baik sama orang lain, enggak baik sama kamu. Serius gak saudara? Tuhan sering gitu kan bikin orang tuh mikir jadi, ya Tuhan baik sih gitu. Tapi baiknya sama orang lain, kalau sama aku dia enggak. Ya Tuhan bisa sih ngelakukan mujizat, dia luar biasa kok gitu. Cuman mungkin kayaknya yang ini yang buat aku dia gak mau kok. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena iblis berusaha mengecoh kita, tapi kita tetap perlu ingat. Hari ini dia peduli akan hidup saudara dan saya. Besok dia tetap peduli akan saudara dan saya. Selama-lamanya dia peduli akan saudara dan saya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita udah punya contoh yang begitu luar biasa. Boleh deh kayaknya kita juga peduli sama orang lain yang ada di sekitar kita. Dia peduli. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus itu lahir di kandang dan di palungan yang sedemikian hygiene. Untuk menyatakan pengampunannya. Kita ucapkan sama-sama dulu 1, 2, 3. Menyatakan pengampunannya. Dari tadi ya saudara kita kan udah bahasnya kayak di palungan, di kandang tuh betapa kotor dan bau dan menjijikannya gitu rasanya. Kayak enggak deh, never. Ya kan kadang beberapa dari kita mungkin kayak mendekat masuk ke dalam situ aja. Enggak kuat aku baunya, enggak kuat aku enggak bisa. Tapi saudara, Yesus mau lahir di tempat tersebut. Dia mau hadir di sana, dia mau untuk ada di sana. Begitu juga dengan hidup kita saudara. Sebenarnya betapa kotornya sih hidup kita ini. Sebenarnya betapa kotornya loh hati kita. Kalau kita tuh dicek gitu ya, yang ada di hati kita tuh apa aja gitu ya. Kayaknya mungkin saya orang nomor 1 yang paling gak berani saudara. Kayak harus ya Tuhan ya. Jadi nyanyi kayak selidiki aku lihat hati. Kayak enggak dulu kayaknya Tuhan. Anyways, tapi dia sebenarnya ya udah tahu gitu saudara. Dia tahu apa yang ada di kedalaman hati kita. Dia tahu sebenarnya seberapa kotor dan jahatnya hati kita. And yet dia tetap mau loh untuk ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. Dia mau hadir loh dalam kehidupan kita. Mengampuni kita. Bahkan seperti yang kemarin Pastor Konghi bilang, membersihkan dosa kita, scrub it clean. Dia bersihkan hidup kita, dia sucikan hidup kita. Dia yang melayakkan kita, dia mengangkat kehidupan kita sampai kita tuh disebut jadi anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia menunjukkan pengampunannya yang begitu luar biasa. Di tempat yang paling kotor dia mau hadir.
Di tempat yang paling gelap dalam hidup kita. In our darkest secret sekalipun. Dia mau hadir untuk mengubahkan kita. Nah, saudara, salah satu jemaat kita pernah kasih kesaksian betapa powerfulnya pengampunan. Dia itu punya seorang ayah, aktif, kuat, hebat. Tapi dalam beberapa tantangan hidup si ayah ini dia bikin kesalahan yang fatal sampai dia sendiri gak bisa memaafkan dirinya. Terus hatinya makin keras sampai akhirnya dia bilang, gak usah Tuhan-Tuhanan. Untuk nutupin rasa bersalah dan untuk menutupin kesalahannya sendiri. Berjalan 15 tahun lebih sudah dia jadi pribadi yang makin keras hati. Sampai suatu kali ada orang yang menjangkau si papanya ini. Terus lewat sebuah kata-kata yang sederhana. Dia bilang gini, Tuhan itu maha pengampun. Buat kita kan biasa saudara ya. Ya Tuhan maha pengampun, ya tahulah. Tuhan itu maha pengampun. Tapi buat Bapak ini, it hits so personal. Tuhan itu maha pengampun. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara sekalian, dia itu melihat bahwa wow, Tuhan itu bukan malah buang aku ya. Tuhan tuh malah ngampunin aku ya. Dari situ Bapak Ibu Saudara sekalian, bapaknya ini terima Yesus. Dia mengampuni dirinya sendiri, hatinya diubahkan. Dia jadi pribadi yang baru. Setiap dari kita Bapak Ibu Saudara sekalian, semua kita termasuk diri saya, kita tuh butuh pengampunan. Tanpa adanya pengampunan, hidup ini akan jadi sesuatu yang begitu berat dan sulit sekali untuk dijalani. Anda bisa bayangkan kalau suami istri itu gak saling mengampuni gitu ya. Betapa gak enaknya kehidupan. Anda bisa bayangkan kalau anak dan orang tua itu tidak saling mengampuni. Betapa gak nyamannya gitu rasanya. Hidup tuh jadi beban yang berat. Makanya Mazmur 32 ayat 1 bilang gini, berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutup. Dan itu yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya. Daniel bilang, Tuhan kita penyayang dan pengampun. Yohanes muridnya sendiri bilang 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita maka dia adalah setia dan adil. Sehingga dia akan ngapain? Mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan bahkan pemazmur mengatakan, sejauh timur dari barat, demikianlah engkau membuang dosaku. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa musim Natal di tahun ini bukan hanya lewat segala ya udah Merry Christmas dan dengan segala festivity dan kesibukan dan hampers yang kita kirim dan segala event yang kita lakukan. Tapi yuk ini jadi momen kita berkaca lagi. Hatiku apa kabar ya? Kerendahan hati apa kabar nih? Menjadi momen itu kita menyadari bahwa wah, Tuhan itu segitu peduli ya sama aku ya. Dan dengan contoh yang seperti itu, Tuhan menjamah hati kita untuk kita juga peduli kepada orang lain. Dan kita menyadari bahwa kita ini orang-orang yang diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, kita juga mengampuni orang lain yang ada di sekitar kita. Kita pejamkan mata kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat contoh Tuhan yang luar biasa. Terima kasih kalau Tuhan tuh mendesain kehidupan kami begitu rupa. Terima kasih kalau segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Terima kasih untuk contoh kerendahan hati yang begitu amazing. Dan di hari-hari ini Tuhan, biar kami semua di tengah mungkin kesibukan dan kepadatan kami merenungkan kembali. Hati kami apa kabar? Proses kami terus Tuhan untuk punya kerendahan hati seperti Tuhan. Kadang kami dicurangi, kami merasa ke orang lain gak fair, kami merasa kami yang korban. Tapi kami punya imam besar yang turut merasakan kelemahan kami, pernah mengalami dan menjalani semua yang akan pernah kami alami and more. Dan Kau jadi contoh dan teladan buat kami. Terima kasih kalau Tuhan itu peduli.
Ajari kami juga untuk kami peduli kepada orang lain di sekitar kami. Terima kasih untuk pengampunan Tuhan. Ajari kami juga untuk jadi orang-orang yang mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami buka hati kami buat Engkau Tuhan. Siang hari ini, bekerjalah dan berproses dalam setiap hati kami Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Bekerja di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Boleh saya ajak kita berdiri bersama-sama siang hari ini. Tempat kita masing-masing. Nyanyikan lagu ini bersama-sama, katakan. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam segala situasi dan keadaan Dalam Tuhan. pergumulan, dalam kemenangan, Katakan sama-sama. Engkau Yesus yang besertaku. Angkat tangan kita, katakan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan Kau Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganku. Pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, buat kita yang ingin berkata dalam hati kita, Tuhan, make me to be more like you. Bentuk aku semakin seperti Engkau Tuhan. Ajari aku punya kerendahan hati. Terima kasih buat kepedulian Tuhan dan ajari aku jadi orang yang peduli. Terima kasih buat pengampunan Tuhan dan ajari aku jadi orang yang mengampuni. Kalau itu saudara, boleh kita angkat kedua tangan kita di tempat kita masing-masing siang hari ini. Buka hati saudara buat Tuhan. Izinkan Dia berperkara dalam kehidupan kita pada hari ini. God, we surrender our lives to you. Kami serahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan yang terbaik, Kau jadikan serupa dengan. Katakan Kau jadikan. Kau jadikan serupa dengan. Jadikan ini doa kita, katakan. Kau jadikan serupa denganmu. Kau berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Yesus Tuhan kita hari ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar di musim Natal ini, lebih dari semua kesibukan kami, lebih dari semua kegiatan yang kami lakukan, kami boleh dibentuk semakin serupa dengan Yesus. Cek hati kami Tuhan, supaya kami makin bercermin kepada pribadi Yesus. Kami punya kerendahan hati seperti Tuhan. Supaya Tuhan di musim Natal ini kami tahu, mengalami dan menyadari Tuhan peduli akan kami.
Dan oleh karena itu kami juga bisa peduli kepada orang di sekitar kami. Terima kasih buat pengampunan Tuhan. Kalau Engkau sudi untuk masuk, untuk hadir bahkan di hidup dan hati kami yang seringkali tidak sempurna dan kotor ini. Terima kasih buat pengampunan Tuhan yang justru membersihkan semuanya buat kami. Dan di saat yang sama, ajari kami untuk kami juga mengampuni orang lain yang mungkin mencurangi kami atau bersalah kepada kami. Biar sekali lagi Tuhan di musim Natal ini kami semakin dibentuk serupa dengan Yesus. Pulangkan kami semua dengan hati yang baru, dengan damai Tuhan, dengan cara berpikir yang baru Tuhan, dengan hati, dengan pikiran, dengan jiwa, dengan roh yang dibaharui oleh kasih Yesus sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sekali lagi kita angkat kedua tangan kita bersama, kita terima berkat Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kerjakan perkara-Mu yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa, sehingga jelas itu berasal dari Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan, bukai pintu-pintu untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Guna satu tujuan, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dimanapun kami berada, apapun situasi kehidupan kami, biarlah kami boleh terus dibentuk untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, pulangkan kami semua dengan hadirat dan pernyataan Tuhan buat hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semuanya sama-sama katakan amin. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa siang hari ini. God bless you all, Omega Church. Have a great week ahead.